Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini bersama aku. Jadi pada kesempatan kali ini aku mau share info seputar prakerja, yaitu 3 hal penting yang harus kawan-kawan lakukan setelah mendaftar kartu prakerja. Oke, tapi sebelum kita mulai videonya, seperti biasa jangan lupa kalian tekan tombol subscribe nih, kemudian kalian like dan juga kalian share ke kawan-kawan kalian. Oke ya. Sebelum kita mulai, intro dulu. Nah, seperti yang aku bilang tadi, di sini aku bakal kasih info seputar prakerja itu 3 hal ya, 3 hal yang kawan-kawan harus lakukan setelah kawan-kawan mendaftar dan join di gelombang 12 ini. Nah, ini juga berlaku untuk gelombang 13 dan selanjutnya. Jadi 3 hal langkah ini harus kalian lakukan setelah kalian mendaftar kartu prakerja, baik itu lolos ataupun tidak lolos. Ya, jadi jelas. Kalau misalnya lebih lolos, ya alhamdulillah. Kalau nggak lolos, ya kalau sarankan tetap aja kalian buat. Oke ya. Nah, sebelum kita mulai, di sini aku mau share juga info bahwasanya untuk seputar kartu prakerja, kalian bisa cek di playlist aku yang ini, atau nanti aku share di link deskripsi di bawahnya. Oke ya. Nah, jadi seperti yang aku bilang tadi, bahwasanya di sini aku bakal kasih info seputar kartu prakerja, yaitu tentang 3 hal atau 3 langkah yang harus kawan-kawan lakukan setelah mendaftar prakerja, baik itu lolos ataupun tidak lolos. Nah, apa sih bang yang 3 langkah yang harus kita lakukan setelah kita mendaftar? Oke, jadi pertama yang harus kawan-kawan lakukan setelah mendaftar kartu prakerja yaitu kawan-kawan harus sudah menyiapkan akun e-wallet. Nah, apa sih bang akun e-wallet? Jadi akun e-wallet itu akun yang kita gunakan untuk mencairkan uang insentif kartu prakerja. Jadi jelas ya. Jadi sembari kalian menunggu lolos atau tidak lolos, ada baiknya kalian menyiapkan e-wallet ataupun ini rekening BNI ya. Jadi buat kawan-kawan yang malas buka rekening, kalian bisa menggunakan akun e-wallet gratis dan bisa download di HP kalian. Nah, seperti aku bilang tadi, akun e-wallet itu yaitu akun yang digunakan untuk mencairkan uang insentif kalian. Jadi kalau ada yang nanya, bang aku nggak punya rekening nih, nggak ada masalah, kalian bisa pakai OVO, Link Aja, GoPay, dan yang terbaru Dana. Ya, jadi tahun lalu kami cuma ada GoPay, Link Aja, OVO, dan satu lagi plus BNI. Nah, jadi buat kawan-kawan yang udah punya rekening BNI, dan BNI ini jelas ya atas nama kalian, bukan atas nama orang lain. Kalian bisa gunakan rekening BNI kalian yang aktif, yang namanya nama kalian, bukan nama orang lain. Jadi jelas ya. Nah, kalau kalian nggak punya BNI atau kalian ingin punya rekening gratis gitu ya, kalian bisa pakai BNI Prakerja. Nah, BNI Prakerja ini memang khusus dikeluarkan oleh pihak Bank BNI khusus untuk kawan-kawan yang nggak punya rekening BNI. Nah, ini dia pendaftarannya gratis, nggak kalau berdasar pengalaman tahun lalu, karena aku salah satu orang yang menggunakan BNI Prakerja, karena aku selama hidup nggak punya rekening. Jadi karena ada program kartu prakerja ini, jadi aku pakai BNI Prakerja. Nah, for your information aja, BNI Prakerja ini tahun lalu. Dan aku nggak tahu tahun ini masih berapa apa enggak. Jadi tahun lalu itu daftarnya gratis, hanya menggunakan online ini aja, daftar online. Kita nggak perlu daftar ke banknya. Kita ke banknya hanya tinggal ngambil kartu ATM-nya aja, plus bukunya. Oke ya, jadi jelas ini intermezzo aja. Nah, untuk lengkapnya, bagaimana cara mendaftar BNI Prakerja, kalian bisa tonton video aku. Kalian ketik aja BNI Prakerja, nanti videonya paling atas tuh biasanya. Ya, yang ini kita tes aja. Nah, ini video aku yang paling atas nih dia. Kalian bisa tonton cara untuk mendaftar BNI Prakerja ini. Ya. Nah, jadi buat kawan-kawan yang nanya, bang lebih bagus pakai apa bang? BNI, OVO, Link Aja, GoPay atau Dana? Nah, kalau ini sih sebenarnya tergantung selera atau kebiasaan kalian gitu ya. Kalau aku sih kenapa milih BNI? Satu, karena aku tadi seperti aku bilang, aku nggak punya rekening, jadi sekalian aja sih aku buat rekening orang gratis daftarnya gitu pun, dan tanpa ada potongan selama 1 tahun ya. Jadi 1 tahun itu kita saldonya bisa tarik 0 gitu. 1 tahun setelah pendaftaran, itu tahun lalu punya. Aku nggak tahu tahun ini masih berapa apa enggak, tapi tahun lalu 1 tahun gratis, nggak kena biaya sepeser pun. Ya, itu jelas. Oke.
Tapi buat kawan-kawan yang malas ke bank untuk ngambilnya, kalian bisa menggunakan OVO, Link Aja, dan GoPay dan Dana. Nah, sebenarnya di antara 4 ini ya semuanya bagus gitu kan. Tinggal kawan-kawan sesuaikan aja gitu, sesuaikan dengan daerah kalian. Nah, kalau teman-teman aku kebanyakan mereka ya bervariasi, ada pakai OVO, ada pakai Link Aja, dan pakai GoPay. Kalau Dana ini baru tahun ini rilis ya. Oke, jadi aku kalau misalnya nanya yang lebih cepat atau enggaknya ya nggak ada yang pasti gitu ya. Kadang ada yang OVO-nya lebih cepat, atau ada yang Link Aja-nya lebih cepat cairnya, ataupun GoPay, atau sebaliknya gitu. Di Dana nanti kita nggak tahu. Nah, yang pasti kalau untuk penarikan 600.000 tanpa biaya gitu ya, maksudnya dari aplikasi e-wallet untuk kita transfer ke bank kita. Kalau untuk Dana setahu aku dia gratis, di atas 50.000 dia gratis. Kalau misalnya GoPay, OVO dia kena biaya. Dan Link Aja itu dia ada biaya tambahan untuk bank di luar BNI, BRI, Britama, dan Mandiri. Nah, di antara hanya 4 bank ini yang gratis kalau transfer dari Link Aja. Ya, jadi seperti itu aja kurang lebih yang harus kawan-kawan siapkan. Nah, siapkan dalam arti bukan hanya kalian download, tapi harus kalian upgrade. Nah, kalian upgrade maksudnya ini harus kalian ubah menjadi akun premium atau menjadi full service ataupun semacamnya. Nah, kalian bisa cek video aku, yaitu tentang cara ini ya, mengupgrade akun e-wallet. Karena apa? Untuk mencairkan akun e-wallet ini syaratnya harus sudah di-upgrade ke full service akun-akunnya. Kalian bisa cek di sini cara mudah upgrade e-wallet. Jadi kalian bisa tonton, nanti aku bakal kasih linknya di deskripsi. Ya, jadi syarat kalian harus udah kalian upgrade aplikasinya. Jadi jelas ya. Oke. Nah, yang kedua yang harus kalian siapkan atau yang kalian pertimbangkan yaitu setelah kalian daftar prakerja, yaitu ini dia. Kalian harus memilih mitra platform digital. Maksudnya apa? Kalian harus ini ya, kalau bisa survei dulu, kalian cari dulu pelatihan apa sih yang harus kalian beli nanti itu. Karena apa? Setelah kalian dinyatakan lolos dan udah punya saldo 1 juta, kalian diwajibkan mengikuti pelatihan. Nah, diwajibkan mengikuti pelatihan dan menyelesaikannya. Karena apa? Kalau misalnya kalian tidak membeli pelatihan ini 1 tahun, 1 bulan ya, 1 bulan setelah kalian mendapatkan saldo. Ini saldo. Kalau misalnya nanti kalian udah dapat saldo 1 juta, kalian harus segera mungkin dalam waktu kurang lebih sebulan ya. Dalam waktu sebulan setelah saldo masuk, kalian harus udah beli 1 pelatihan, minimal 1 dulu. Nah, kalau sudah kalian beli, otomatis kalian aman, nggak bakal dicabut kartu prakerja kalian. Karena apa? Di tahun 2020 kemarin, banyak kawan-kawan yang menyia-nyiakan kartu prakerjanya. Jadi mereka udah lolos, nggak beli pelatihan. Otomatis kartu prakerjanya dicabut. Oke. Nah, jadi yang harus kalian siapkan kedua ini, yaitu kan harus survei dulu lah pelatihan apa yang bagus dan yang mudah. Supaya kawan-kawan bisa mengikutinya dengan mudah. Karena apa? Syarat untuk mencairkan uang insentif prakerja ini, yaitu kalian harus udah menyelesaikan 1 pelatihan. Minimal kan 1 pelatihan aja udah bisa cair tuh ke 4 insentif 600 ribunya. Ya, jadi jelas. Kalau aku sarankan kalian beli yang paling mudah dulu, bukan yang paling keren. Jadi jelas ya. Nanti aku juga bakal kasih tutorialnya bagaimana sih cara membeli pelatihan di kartu prakerja. Oke, satu lagi kalau kawan-kawan ada yang nanya, Bang, di sini kok nggak ada Skill Academy? Oke, jadi di gelombang sebelumnya Skill Academy itu hanya ada di Tokopedia dan di Bukalapak. Jadi nanti ini Tokopedia sama Bukalapak yang bakal ini ya mengarahkan kita untuk ke Skill Academy ataupun ke mitra pelatihan lainnya. Karena apa? Banyak nanya Skill Academy kok nggak ada lagi. Oke, jadi kurang lebih yang kedua kawan-kawan harus sudah menyiapkan atau sudah memikirkan pelatihan apa yang harus diambil. Jadi kalian bisa login aja ke akun mana-mana, nanti kalian pilih. Tapi belum bisa kalian beli ya, hanya bisa sekedar check and recheck aja. Oke, jadi yang kedua itu kalian harus sudah menentukan apa yang mau kalian beli nanti, supaya kalian nggak salah langkah. Oke, jadi yang ketiga yaitu yang nggak kalah penting, yaitu nomor HP. Nah, jadi nomor HP ini kenapa begitu penting? Karena di sini cukup banyak yang nanya, kayak mana sih Bang cara mengatasi nomor HP yang udah hilang ataupun udah nggak aktif lagi. Jadi sini aku juga udah ngasih cara bagaimana cara mengganti nomor HP yang terblokir, hilang ataupun nggak bisa lagi. Nah, seperti kalian tahu bahwasanya nomor HP itu digunakan sangat penting. Yang pertama, dia sebagai penentu, bukan penentu sih, sebagai penerima informasi pertama bahwasanya kita lolos. Karena apa? Kalau kita lolos kartu prakerja, dia bakal menginformasikan melalui SMS.
Ya, SMS yang kita daftarkan pertama kali di akun prakerja kita. Nah, kemudian nomor HP itu juga digunakan untuk menghubungkan akun e-wallet kita. Ya, jadi kalau misal nomor HP-nya udah kalian daftarkan di udah kalian daftarkan di prakerja, otomatis nomor itu harus sama dengan akun e-wallet OVO, GoPay, Link Aja ataupun Dana. Jadi jelas nomor HP ini sangat penting. Kemudian yang kedua, banyak kawan aku yang insentifnya itu berhasil dikirim tapi dia nggak nerima uangnya. Karena apa? Dia nggak bisa login ke akun e-walletnya. Karena apa? Kalau misalnya kalian pakai e-wallet, OVO, GoPay ataupun Link Aja dan Dana, itu kan otomatis kita kalau mau login ke aplikasinya harus menggunakan kode OTP yang masuk ke nomor HP. Nah, kalau nomor HP kalian hilang atau terblokir, otomatis ya kalian nggak bisa login dan bisa dibilang angus gitu ya. Maka nomor HP sangatlah penting. Nah, kalau ditanya bang bisa ngubah, bisa. Bisa. Di sini aku udah kasih triknya nih. Kalau misalnya nanti suatu saat kalian bermasalah dengan nomor HP, kalian bisa tonton video aku. Nah, tapi aku sarankan sebisa mungkin jaga nomor HP kalian baik-baik. Ya, baik itu setelah kalian lolos ataupun tidak lolos. Sebaiknya kalian jaga nomor HP kalian baik-baik. Jangan sampai terblokir ke isi pulsa ataupun hilang. Ya, jadi kurang lebih itulah 3 langkah yang harus kawan-kawan siapkan setelah kawan-kawan mendaftar kartu prakerja. Yaitu yang pertama, kita ulang ya, kita recap. Yang pertama, kawan-kawan harus sudah upgrade dan sudah menyiapkan akun e-wallet ataupun ini mitra pembayaran seperti BNI tadi. Oke, yang kedua, kawan-kawan harus sudah menentukan pelatihan apa yang bakal kalian ambil. Pilihlah pelatihan yang paling mudah dulu. Oke, yang ketiga, yaitu jaga nomor HP kalian baik-baik. Jangan sampai hilang, terblokir ataupun nggak bisa digunakan. Ya, jadi jelas. 3 itulah langkah yang harus kalian lakukan setelah itu kalian lolos ataupun tidak lolos. Karena apa? Angka 3 ini harus memang kalian siapkan. Karena berdasarkan pengalaman kami, seperti upgrade ya, proses upgrading akun e-wallet sendiri, biasanya kalau setelah pengumuman itu lonjakannya cukup banyak. Nah, biasanya berhari-hari itu bakal diterima verifikasi akun kita menjadi akun premier full service ataupun menjadi akun yang premier gitu. Jadi aku sarankan dari sekarang, semumpung orang belum ramai gitu ya. Kalau kalian memang pakai akun OVO, Link Aja, GoPay ataupun Dana, segera mungkin kalian upgrade. Walaupun kalian belum tentu lolos, aku sarankan upgrade aja karena nggak ada ruginya. Nah, atau kalian malas, kalian bisa juga terus gunakan BNI Prakerja ini. Kalau BNI Prakerja ini biasanya masalahnya di saat kita ini ya nerima kode SMS. Nah, di situ masalahnya. Maka di waktu senggang ini, yaitu tadi aku bilang, kalian siapkan mitra pembayaran kalian sebaik mungkin. Nah, yang kedua itu tadi, pilihlah pelatihan yang paling gampang dulu, yang paling gampang, yang paling mudah diikuti. Nah, yang sertifikatnya lebih cepat. Nah, kalian pilihlah itu. Dan ketiganya tadi terakhir yaitu nomor HP. Oke, jadi jelas ya. Kurang lebih itu aja info yang bisa aku share berdasarkan pengalaman aku. Ya, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi aku ucapkan terima kasih kalian nonton sampai detik ini. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share ke kawan-kawan kalian. Oke, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.